Kaji ulang diagnosis dan prosedur operatif yang meliputi nama, diagnosis, informed choice dan informed consent, rencana tindakan, serta persiapan sebelum tindakan. Persiapan prosedur operasi meliputi yang pertama, informed consent kepada pasien atau keluarganya mengenai risiko serta komplikasi durante operasi, kemudian laboratorium, pemeriksaan analisis gas darah jika diperlukan, konsul anestesi, pediatrik, dan interna jika perlu. Memakai head cap, kemudian memakai masker, dan memakai Google. Melakukan proses pencian tangan 6 langkah. Lalu kita bilas dengan air mengalir hingga bersih. Setelah itu kita melakukan scrubbing dengan menggunakan spons. Lalu kita bilas dengan air mengalir hingga bersih. Posisi tangan tetap seperti ini. Melakukan gowning dan gloving. Kita lakukan gowning dengan dibantu oleh seorang asisten. Memasang sarung tangan steril. Alat dan bahan yang digunakan terdiri dari bronkoskop berbagai macam ukuran, forceps yang sesuai dengan jenis benda asing, light source, laryngoskop, penutup kaca, kasa steril, dan povidone iodine. Pasien dalam keadaan general anestesi, napas harus dalam dan spontan, kemudian seorang asisten akan membantu kita untuk memegang kepala agar kepala ekstensi maksimal dan bahu diganjal. Peralatan disiapkan di samping operator untuk memudahkan operator. Desinfeksi daerah operasi dari arah dalam keluar. Laryngoskop dengan removable slide dipegang dengan tangan kiri dan dimasukkan dengan tetap melindungi gigi atas dan gigi bawah sampai terlihat rima glotis. Setelah itu kita masukkan bronkoskop dengan tangan kanan dengan bantuan laryngoskop sampai mencapai rima glotis. Kemudian kita putar bronkoskop 90 derajat ke arah kanan dan kita masukkan sampai melewati pita suara. Setelah itu kita kembalikan ke posisi semula. Laryngoskop dilepas dan bagian distal bronkoskop kita pegang dengan tangan kiri seperti memegang pensil. Setelah itu kita memasang anestesi dan oksigen atau Hollinger ventilation bronkoskop, dan kita memasang lumen penutup bronkoskop atau glass cup adaptor. Setelah itu kita melakukan bronkoskop dan kita mengevaluasi sampai kita menemukan karina yang merupakan ujung distal dari trachea, dengan tetap mengevaluasi apakah terjadi perubahan pada mukosa, ada laserasi atau tidak. Setelah itu kita evaluasi bronkus utama kanan dengan meמיringkan kepala pasien ke sebelah kiri dan kita evaluasi. Setelah itu bronkoskop kita tarik kembali ke arah depan karina dan kita evaluasi bronkus utama kiri dengan memiringkan kepala pasien ke sebelah kanan. Setelah itu kita evaluasi. Jika terjadi desaturasi maka bronkoskop kita tarik kembali ke arah depan karina. Tetapi jika sudah stabil, proses evaluasi dapat kita lanjutkan kembali. Setelah itu, jika kita sudah menemukan benda asing, maka benda asing dapat kita ekstraksi menggunakan forceps yang sesuai. Jika benda asing kecil, maka benda asing dapat dikeluarkan melalui lumen bronkoskop. Tetapi jika benda asing besar, maka benda asing dikeluarkan menggunakan forceps bersamaan dengan bronkoskop. Dan benda asing keluar. Setelah itu, kita lakukan lagi kembali evaluasi untuk betul-betul meyakinkan bahwa tidak terdapat laserasi maupun perforasi akibat benda asing. Kemudian, bronkoskop kita keluarkan dan operasi selesai. Pasca operasi, pasien kita masukkan ke recovery room dan kita perhatikan apakah ada tanda-tanda perforasi atau komplikasi lainnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fototoraks dan pasien kita terapi dengan pemberian antibiotik dan kortikosteroid.